Kasih salam dulu kan ke guys. Yo. Pakai. Gimana, Pren? 3 bulan, 4 bulan ya? Yoi. 4 bulan di rumah terus. Main putihan kan? Gondrongan. Wah, ini susah nih. Kenapa? Agak susah rambut soalnya diaturnya. Ya, kalau rambut mah dari dulu emang agak susah diatur, Pren. Rambut kita, bukan lu doang. Rambut itu membawa karakter yang punya, friend. Identiti. Yoi. Kalau dia nggak bisa diatur, sama udah kema yang punya. Gitu aja gitu. Bentuk kemerdekaan sih kalau gue bilang. Rambut ya. Benar. Nggak perlu lu tata-tata, lu rapi-rapiin ya. Tapi kalau cewek, rambut kayak kita ngeri juga, kan? Hampir gue nyebut kawan kita kan. Ya. Mungkin Mbak Mira Lesmana lagi nonton kali ya. Kalau Mira Lesmana kan rambutnya kayak Julia Roberts. Beberapa karakter Ya. ada sih. Halusin dikit lah. New normal nih. Ini lagi pada lagi pada euforia boleh keluar ke sana itu pada Merayakan hari kebebasan, Jim. Makanya tadi ada bunyi petasan lah ya, kan. Sempet dengar nggak tadi? Tuh. petasan itu. Nah, itu siang-siang ngapain nakal petasan gitu ya? Duh. Gue konsep petasan gue masih nggak masuk gue. Kalau dilihat sejarahnya sih katanya sih dari Cina. Iya, dia emang seneng tuh. Tak. Ya. Tradisionalnya gongnya juga aneh, pang kayak panci gitu kan. Nggak menarik tuh. Iya, Bunyinya ngeganggu tuh, Bray. tang. Waduh. Emang itu kali, friend, ya, buat menandakan ada keriaan. Kalau secara rumpun Cina sama Korea deket ya? Deket lah ya? Deket lah, friend. Deket. Masih kayak kita sama Malaysia. Nah, Kenapa, Jim? mau gembel-gembelan nih apa teori-teorian lah ya. Hmm. Barongsai Cina secara visual cakep kan lo? Gue suka. Merahnya itu, warna merah emang toke sih, friend. Iya, emang. Terlepas gua pakai baju merah deh. Iya, nggak usah gitu lah. Oke. Ini kayak ya ini bokep lah, ceweknya pakai singlet merah ya, menarik. Iya. Misalnya di antara lagi sweepnya, wah ini oke. Segitu menariknya, Iya. ibaratnya. Nah itu pas barongsai juga gitu kan, cakep ya. Tapi musiknya sebenarnya mengganggu buat gua. Terus peng. Kalau nggak ada ini enak banget nih. Karena gue suka gitu. Tapi kan aku seneng sama barongsai kan, jadi bawa lihat barongsai, tapi visual. Nah pas lagi pandemi kemarin, nonton drakor go out, friend. Gua kira kemana? Cina langkah ke drakor. Oke. Rumpunnya sama. Iya. Oke. Menarik nih. Barongsai. Aktual juga aktual. Barongsai enak dilihat. Iya. Tapi audionya anjing. Ini sama, drakor gitu juga, friend. Audionya anjing. Gua langsung inget lo 20 tahun yang lalu lah kira-kira tuh. Apa tuh yang mana? Menjelang 20 tahun lalu lah. Cewek-cewek di sinetron cakep-cakep lah ya. Tapi begitu ngomong kagak enak ya. Makanya gua matiin tuh suaranya. Gua liatin. Sambil nyetel lagu ya, enak. Gue juga nonton. Asik. Tapi ini ya, friend, apa? Judulnya ini apa? 1988. Reply 1988. 1999. 1988. Kenapa gue suka? Humanis. Jadi mereka ada kayak lingkungan kecil, tetanggaan. Drakor ini nih ya.
Oke. Akhirnya makanya, wah menarik nih. Waktu cerita, alah paling Nah, sulit. iya. Looknya emang 88. Tren saat itu, oke, ada itu ya. Wah. Terwakili lah. Oke lah. Bukan masalah itunya. Oke, terus? Dia back ke sana. Terus tiba-tiba tuh kehidupan tetangganya kayak kita zaman dulu tau. Oh ya, kalau lu di Priuk masih kali ya. Ibaratnya maghrib bawa rantang ke tetangga. Gue lagi masak ini. Iya. Tetangga yang ngasih. Anjing kayak Indonesia ya. Gue bilang gitu. Terus lu pernah kan di tetangga itu ya lu di rumah Jaki lah. Ya. Sampai jam 3 baru pulang. Settingannya begitu, friend. Tapi nggak seburung itu kan. Apa? Ini sweet ini Iya. tapi sweet. Nggak lo bayangin kalau itu yang dijadiin di Indonesia ya kayak di Mayang Sari gitu. Dahsyat, friend. Ya ini kita masalah konsep aja. Iya. Gue tertarik tuh. Cuman itu kalau gue nyanyi Hang Xiong Fang Si Susiu Hang Xiong ngentot. Gue bilang lagunya kok jelek ya. Lu emang sensitif lo mana ada lu, friend, kalau gue perhatiin, friend. Bu nada kan buta nada, friend. Langsung. Langsung. Tapi Jepang enak loh. Jepang satu rumpun masih kan. Jepang enak loh. Gue pernah nonton Oshin ya, dulu Oshin nonton kan. Terganggu nggak lo sama audionya? Nih, ntar bukannya gue orde baru atas sampai bawah sama setelahnya, friend. Tapi gue dulu tuh kalau ada yang keganggu, gue gak akan nonton, friend. Gue dulu. Ya, kita kan dulu kan nonton itu suatu kebebasan, friend. Iya, nah ya ini juga kan bebas, tinggal gue skip. Teman-teman. Kalau Kalau udah adegan cinta, gue paling gedek nih. Hang Xiang Fang Xin Si Xiu. Lu gak usah nyanyi lah gitu. Ya enggak ya? Gak usah nyanyi lah, itu mungkin nilainya bisa 85 lah tuh. Si drakor. Cuman gue tertarik. Gue cepet-cepetin. Wah, adegan ini aja nih. Jadi ada bapaknya yang garing. Kasar macam. Terus anak-anaknya yang tetangganya yang mengerti. Keren kan? Ya, oke. Itu enak tuh. Terus tapi tetangga yang kecil, weh. Ya. Ini sahabat gua ya kayak gitu. Itu ada kayak gitu. Ini enak, menarik. Ada keluarga, anaknya 3, anak sulungnya pinter, yang cewek bego, terus anaknya ini anak bungsu cowok. Ya mampus banget yang tengah nih. Kalau bagi telur dia gak dapat telur, kacang merah. Keren kan maksud gua. Temanya dahsyat nih. Maksudnya, wah gue suka nih yang ide-ide yang film, ya bukannya gue ini Majid-Majidi ya, jauh banget. Tapi cara ngambil idenya ke situ, ke sana gitu, Pak. Poinnya kan simpelnya itu. Wah, angle-nya, tokai ini, wah. Rumahnya tuh kayak, ya gimana ya, ada semi basement satu, terus nih rumah yang orang kaya, sebelah situ orang kaya, sedigang gitu. Apa? Jadi maksud gue satu rumpun sama si sini. Belum kita nih, udah ya. Belum gue matiin. Kan kamera gak dimatiin. Tuh nyala nggak tuh, Preng? Tuh kok itu kayak. Kok itu? Nyala, friend. Wah, kartu memori penuh. Nih, kok bisa penuh dia, Jim? Gue gak ngerti. Tapi kalau yang ini, yang 4K ini masih bisa overheat nih loh. Mana? Yang ini. Kagak, ternyata tadi karena kepenuhan, makanya mati. Plek. Nah, gua nggak tahu dah tuh gimana tuh. Bisa nyimpen gak dia? Oh, kalau gara-gara panas dia mati, aturan dia nggak nyala lagi, Jim. Nanti ya. Sikat. Yuk, udah rekam. Ayah. Disimpan dulu nih, Jim. Belum rokok aja ya. Kenal gel. Kayak naruh boti kita nih, friend. Tadi sampai mana tadi kita? Nonton Korea. Korea. Film Korea. Tiba-tiba aku nonton Korea.
Iya, tadi kita sekalian informasi juga tuh, Ji. Apaan tuh? Bukan petasan tadi, friend. Ini Gudang peluru katanya ya? gudang peluru Cilandak. Ya, Pistol itu, friend. Oh, petasan. Wawasan bunyi lu kekurang loh. emang kalau bunyi lemah, friend. Kalau gini ya bunyi lemah. Anjing. Aduh. Iya itu, friend. Kan satu rumpun tuh ya. Anits sama Korea. Cuman ini, friend, jadi akhirnya gue bilang dia mengutamakan visual kali daripada audio nih ya kali. Visual udah cakep. Tapi ya begitu, selama gue nonton Korea itu kadang-kadang ada yang oh ya pemainnya nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cantik gitu. Common people gitu kelihatannya. Orang biasa. Bukan, maksudnya ya kece tapi bukan. Kalau Korea kan yang Barbie banget gitu. Ya. Gimana gitu ya, nggak kayak gitu, nggak gitu-gitu amat. Operasian, friend. Iya, ini mungkin juga agak operasi tapi treatmentnya sedikit. Kayak Michael Jackson sebelum album Bad lah jadinya. Jadi masih bener. Okay. Ya. Nah gitu. Baratnya, jadi gue ngeliat itu, gue akhirnya memperhatikan, Fred. Yang Korea nih? Terus tiba-tiba ekstra yang cantik-cantik kayak orang Korea. Gue bilang, ini kan secara ini sinetron pasti kan? Drakor ini kan. Ini pasti pemirsa udah pada pemirsa di Korea udah pada kesel kali ya. Pemainnya gak ada yang kece, kasih gue susternya, kece banget. Gue jadi akhirnya gue perhatikan itu. Susternya kece nih. Nggak jomplang gitu sama pemain utamanya. Jomplang, Bren. Jadi cakep-cakep banget. Justru pemain background yang cakep. Iya, sempat begitu. Hilang lagi terus akhirnya udah. Yang kaman-kaman lagi keluar. Gitu. Ya gue ngeliat itu sih itu. Sama itu. Pas adegan romance. Karena mereka kan geng keluarga, geng kecil kan, main dari bayi. Sampai SMA nih settingannya. Tahun 88. Tubuh bersama. Tapi satu ada cewek. Nah, pas SMA udah mulai ada yang naksir kan. Iya. Ada naksir sini, naksir situ, gitu. Get Married kalau di film Indonesia kita. Nggak tahu deh tuh gue, friend. Get Married bukan film ini ya, film Nirina Zubir. Yang satu orang teman bersama dari bayi. Ada yang naksir di antara. Oke, lu aja dulu, friend. Korea lu dulu aja, lu menarik. Ya itu ada yang ini. Nah, ketika lagi ada itu, langsung masuk keluar tuh Sang Siung Kang King Son Sil. Gue bilang, aduh ini kalau nggak ada ini lebih enak lagi sebenarnya. Nah, akhirnya gue emang ngelihat, gue protes, tapi gue penasaran. Ya. Gue pengen tahu. Ya mumpung waktu lu masih luang juga, ya kan? Gue ikutin, friend. Iya, kebayang tuh pandemi. Gue ikutin. Oke, filmnya kelar. Gue pernah dulu nonton film apa ya masih Ciara ya. Gue kan emang selera-selera Ciara itu kan dalam. Ya iya lo nggak mungkin film lu itu, friend, drama Korea itu. Film apa sih ya katanya itu ya, ada film roman juga tuh. Akhirnya kita, Stranger Things. Tuh gue suka banget tuh kan, karena anak kecil kan. Bule kan itu. Iya bule. Adegan ininya kan, adegan romance yang psychic sama ininya sama yang satu lagi yang jadi anak band. Aduh, gue juga gak terlalu apal gitu. Tuh di YouTube pernah gue pasti ada yang kompilasi nih. Ada yang kompilasi. Ketemu ini. Jadi beberapa episode gitu dicabungin. Fans-fansnya nyambungin. Coba yang Korea ini banyak banget loh. Anjing lebih banyak di Stranger Things. The best adegan ini, the best. Wah, anjing gila. Wah, Korea jangan lu lawan, friend. Emang sekarang lagi eranya dia. Abis itu yang gue lihat apa, friend? Itu paling cuma sekilas kan. Wah, yang ini adegan ini. Komennya gue baca. Wah, gila. Sebenarnya cinta ini adalah itu. Wah, gila nih orang nih gue buka tuh friend. Gue buka. Sarap juga ya. Elunya juga sarap itu. Sarap, friend. Dan anjingnya akunnya gue buka. Kok namanya bule? Cewek-cewek bule. Anjir. Oke itu. Saking waktu panjang banget. Persetan apa tuh? Jason Mary Chain, ya enggak ya? Suicidal tendencies.
Gue klik. Dirty Rotten Basil. Penasaran. Kenapa sampai segitu cult gitu ya? Goks, friend. Wah, Korea emang udah disiapin, friend. Secara kebudayaan dia infansi, udah disiapin lama itu, Jim. Iya, ini secara Korea nih. Itu bahkan mereka tuh ada pulau itu khusus buat studio syuting udah disiapin Korea tuh. Jadi emang ketika produknya keluar semuanya ikut kegabung, brand-brand kosmetik apa Korea semua. Iya. Ya sekarang gua nonton ada namanya Blackpink. Wah, gue tahu tuh. Ponakan gue pada yakin demen. Wah, yang nonton banyak banget, friend. Di YouTube, gua nonton di YouTube, ya kan. Ini apa nih yang paling masuk yang paling sering ditonton? Blackpink. Dandannya bukan kayak bule-bule tapi. Itu pakai cincin, gitu, kacau lu. Distancing lu, friend, distancing. Udah lama gua nggak kayak gini. Pakai wow. Sung pakai kingsya. Memang gitu kali, Jim. Sarangnya. Di Korea jarang kali orang-orang punya vokal kayak model kayak gua, kayak lu kayak gitu. Emang bicara juga setelannya emang setelan halus kali, friend. Kasar Korea, friend. Ya, Tata bahasanya kasar. Kalau kita lihat orang Korea yang di sini aja emang kasar-kasar, friend. Kalau di Espang atau apa ya kan. Maaf kata nih, friend. Ya. Di tahun 80-an suku lu tuh dibilang Korea dulu. Ingat kan lu? Woi, mana si Korea? Nanya si Bonar. Iya. Nah, dibilang Korea. Ada sisi Bataknya gue lihat tuh. Dia tuh di film itu Batak sama Korea. Batak itu banyak rumpun juga, friend. Nah, iya. Kadang orang Latin juga kok. Batak juga. Jerman, dikit lagi Jerman lo masuk. Kalau Eropa ke Jerman emang banyak, friend. Ini Jerman, iya gara-gara temen. ya kan. Kalau dari kagak. budaya ke Mesir emang lintas itu, friend. Ini babenya pulang kantor. Aduh, gue liat tuh. Ini apaan drakor lagi? Masih yang itu, kan ada bapaknya. Lu jadi orang Batak gini, babe. Babenya nggak operasi, Bre. Jadi kayak orang Batak. Gua tahun 99, awas lo kalau 1988. 1988 ya. Secara konsep oke. Cuman lo seneng gue lo belum tentu. Tapi ya Gua tuh setiap apa yang lo tawarkan, friend ya, sebisa mungkin gua lihat ya kan. sebagian besar lo nggak setuju biasanya. Ya baru ntar habis itu ya kan. Tapi Kita ulas-ulang tuh. kan lo juga yang pernah bilang sama gue. Yang kata lo nonton film-film Cina kan, film Hong Kong. Ngapain sih lo nonton film Hong Kong? Film Hong Kong itu friendship-nya bagus, friend. Lo yang cerita sama gue dulu. Kalau kita masih ke eranya Ringo Lam atau ke John Woo, emang friendship di situ, friend. Masih ada Choi Yun Fat. Ya tapi kan era gue udah di situ doang mati. Yang ke sininya. Nah, itu jadi patron sama gua out anjing. Jadi pas lu, wah ini settingannya 80s. Wah, ya. Ini intro dari Ciara. Oke. Dan dia ininya bertuturnya kayak orang kapling nih. Dekat lah. Ya, Dekat, sekarang. wih, menarik. Humanis lah katanya. Oks. Malo juga bilang tuh kalau film Hong Kong punya nilai friendship yang tinggi. Ya kalau Ya kan? Lu pernah bilang lu anjing lu kagak ngaku lu. Di tangan Ringo Lam, John Woo apalagi. Ah. Yang namanya Better Tomorrow 1, 2, 3, Prison on Fire, semua film-film dia tuh begini, Bro. Ya. Gua out kan akhirnya, wah sih. Tapi ini kan sinetron sebenarnya kan. Kenapa semua Ciara itu temennya kan berbagai ini ya, bukan cuma yang mainstream lah ya. Ya. Ibaratnya seniman-seniman Ruru juga. Ya, gengnya dia juga tuh. Kan. Kok seneng semua? Kan udah gue bilang tadi, Seni- drakor emang Seni kontemporer, orang yang terbiasa seni kontemporer kok bisa seneng sama ini? drakor Korea. Korea itu di mana-mana, friend, enggak. Waduh.
Canggih. Cuman akhirnya, Dia tuh dari baju Korea juga udah. iya. Baju second Korea kan salah satu bentuk invasi juga tuh, Jim. Waktu zaman Poncol ya. Lu pakai baju enak ya kan. Setelannya ini tapi tulisan Korea, friend. Ini baju Poncol ya. Tapi enak bener gak, friend? Sampahnya ya bisa kita import ya kan. Itu salah satu bentuk tuh, Jim. Yo. Udah disiapin sama Korea. Boleh. Tapi ya gitu ya, maksudnya secisi-cisinya mereka itu mainnya total. Habis itu ada film Korea, versi Indonesia juga ada tuh katanya tuh. Gue nggak tahu versi Koreanya apa. Ini versi Indonesianya, waduh mana palak-palak lagi ini. Ini bukannya gue mengkritisi lingkungan lu nih, friend. Wah, kenapa ya nggak apa-apa, friend? Wih, slow dong. Droplet, friend. Droplet, gila lu. Ada juga lu kenceng lu tadi barusan tuh. Aduh, muncrat tuh. Udah nih. Ada disinfektan. Ada, boleh. Keluarin dong. Mesti kita keluarin, ntar ada. Kalau dia muncrat kita Harus ada contoh ya. Kagak, Jim. Kadang kan mereka itu mempersiapkannya udah lama matang. Ya. Beda sama kita, friend, ya kan. Kita belum siap-siap sebenarnya. Bukan, kita kan Sendiri. goreng sekarang sore atau malam udah langsung jadi hidangan nih. Yang gue yakin Korea begitu ngeliat kita, waduh, geleng-geleng kepala kali, friend. Hah? Udah langsung siap tuh. Langsung lo jual tuh. Iya, jual. Udah jadi? Udah, Pak. Oh ya kan, nah. Canggih juga. Mana lihat? Waduh. Kalau di sana kan mereka kan bikinnya tuh lama, friend. Iya. Nggak kayak kita. Ya. Ya, beda lah ininya. Tapi secara kultur yang akhirnya menjadi wabah, itu yang harus kita pegang. Maksud gue kita pegang gini, Jim. Wah, rada berat. Nggak apa-apa. Hah? Pap. Ntar gue kikis-kikis nggak terlalu berat jadi. Harus ada kebudayaannya, Jim. Ini kan masalah kebudayaan. Ya, pasti. Sekarang strategi kebudayaan kita apa nih? Nah, itu maksud gua. Ya strategi kan masih pakai survei yang bisa enak ditonton ibu-ibu sama ini gitu. Masih begitu, friend, kalau di sini. Lo bisa koreksi gua kalau enggak nih. Musik-musiknya juga begitu kan, masih. Yang bisa all around dah orang Indonesia. Sekarang begitu, Jim. Bukannya gua sedikit menistakan namanya lembaga survei, Jim, ya. Kadang kan data-data itu kagak punya nyawa, friend. Sementara kebudayaan ini ada roh, ada jiwa. Oh ya. Lu mau pegangnya apa? Data-data itu. Lu makan lah tuh data-data. Droplet. Oke. Yang terjadi itu lembaga-lembaga survei itu. Sebenarnya ini deh, friend, ya. Gue kan juga pernah kan, ibaratnya kerja gue pernah. Ya. Orang kreatif sama marketing, fight itu selalu Indonesia. Mungkin di sono juga gitu ya, orang Korea juga gitu ya. Cuman gue masih yakin bahwasanya ini lu bikin sebuah film, sebuah tontonan apa, entah itu series lah, produk apapun itu. Ya TV series lah. Lu kan bisa bikinnya oke, terus lu jual gitu. Tapi kan sering terjadi gitu kan. Oke, kita tes, nggak jalan nih, di drop. Rating nggak tinggi nih misalnya. Tapi Indonesia ada yang kayak begitu, Jim. Apa? Namanya Deddy Miswar. Dia bikin produk, diselesain dulu semua produknya nih. Nah itu bukannya bener gitu? Baru Cara jualan ini? dijual.
Ya cuman kan dia doang kayaknya yang bisa begitu kali itu brandnya kan. Bahwa brandnya dia udah menjamin station bakal nangkep. Nah, itu salah satu yang gue termasuk salah satu orang yang kagemin juga, Jim. Beliau tuh. Mainnya jago, ngedirectnya jago, ngelola produknya jago. Wah, ini orang apaan? Nah, itu. Ya kayak gitunya kali ya kalau pas gue liat di drakor itu ya. Ya ternyata setelah itu mau jadi barang dagangan yang oks gue bilang jadinya dia gitu. Bis dijual terus ternyata ya pas gue liat beritanya ini, panjang banget nih sustainnya nih. Iya, udah. Sustainnya panjang banget itu loh. Ponakan-ponakan gue sekarang Korea semua, Jim, tontonannya, Jim, di rumah, Gila, Jim. ya. Wah, iyalah, dan ini apaan lagi nih, ya kan? Kalaupun ada konten Indonesia, yang kayak ke Korea-Korea juga, Jim. Ya, waktu gue kerja di radio juga gitu, friend. Tuh nyaris masuk tuh Korea tuh, kata Pak Station gue. Loh? Salah satu program direkturnya lagi tergila Korea. Musik director gue nggak ada source-nya, aku ada. Langsung tuh. Nah, gue nggak tahu tuh. Abis itu gue keluar. Oke. Di setel nggak tuh ya? Cuman gue liat juga salah satu penyiarnya juga tuh. Ya gue ngeliat ini apa Instagramnya Cia Wardana tuh, dance Korea gitu. Terus, wih gila, mau sampai ini ya. Dampaknya luar biasa. Ya. Itu kalau kita ngambil ke budaya kita dulu di Jim ya. Budaya kita kalau ngomong dance ada ribuan kali, friend. Wih, brutal. Model beda-beda. Kenapa nggak dieksplor ya? Ada lagi, friend. Namanya TikTok. Itu media buat nge-explore juga sebenarnya, Jim, ya kan? Kan suka ada loh yang lagi tuh cewek cakep, saya mau tanggung langsung kayak ini, friend, kayak apa? Sundaan gitu, apa namanya tuh? Tarian Sunda tuh, tanggung. Wah, geol nih. Cakep nih. TikTok tapi ya kan? Enggak viral. TikTok itu punya Korea juga ya? Bukan ya, Tom ya? TikTok Korea juga. Wah. Susah juga ya. Kalau itu gue demen, tadi kan aplikasi kampungan nih ibarat tuh. TikTok. Sekarang kagak. Ngomong lu punya? Ngedongkelnya, ya kagak. Gimana gue ngaplikasi ini? Faris Tevi itu punya katanya. Gua aja punya, friend. Anjing. Gara-gara Batman. Batman pakai TikTok? Batman itu harus bikin TikTok, friend. Oh, dari labelnya. Enak lah, gua lihat-liatin juga, boleh juga nih ya kan. Gua yang penting punya-punyaan dulu aja lah ya kan. Mau ke depannya bagaimana, investasi aja dulu ya. Wah, saisti. Tahu gua nggak masuk akal gua. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal gua. TikTok ya? Oke, Belum. Nah, itu salah satu contoh aja, friend, bahwa Iya. di kita itu banyak source-nya. Iya, emang sih. Ini obrolan new normal banget nih. Kita nih ya. Yoi. Ya, habis itu gara-gara Ini rokok mulu. tapi gue suka, Jim, yang lu bikin Morfem tuh, friend. Morfem. Petrus. Iti. Jimmy Jazz itu, friend. Bukan ada Petrus di sini tuh Jimmy Jazz itu. Jimmy Jazz. Oh. Beda itunya kontennya. Nah. Cakep nih. Makanya gue langsung. Friend, gout nih. Jadi itu kan gitu. Petrus itu zaman gua SD. Masih kecil, friend. Masih kecil. Lagi zaman gua gambar IT. Ya. Itu sebenarnya. Lagi Extraterrestrial. ngebumnya lah. IT lagi ngebum, pergi sekolah. Wih, orang rame-rame apa ada. Wih, mayat. Gitu. Makanya gue bikin lagu itu. Kan Jimmy Jazz itu kan kebisingan pancaroba yang merongrong. Jadi gue punya konsep
band itu dari zaman gue pertama kali belajar main gitar, friend. Maka gak bisa melakukannya. Ngendap. Gue mainin, teman-teman juga nggak ini. Teman gue kebetulan juga variatif kan, nggak terlalu edgy. Ya. Nah pas udah sekarang ya, gue bisa mainin, gue bisa menciptakannya. Cara mainnya gue tahu, tapi untuk perform gue nggak bisa. Gue ajak teman-teman gue, gitu, friend. Untuk main itu sangat berat, seperti memainkan jazz. Ya itulah, muter-muter ke situ, friend. Gitu. Jimmy Jazz adalah lagu yang diputar di pameran gue secara repeat. Pameran gue kan yang di looping tuh lagu Jimmy Jazz. Lagunya si The Clash. Gitu. Muternya ke situ. Gua ngeliat, satu tema gambar lu juga gua suka yang ini nih, ya kan. Enak, cakep nih, friend. Thank you. Bagus tuh. Ya. Pagi pas lo foto diri lo di Priuk, wah. Tadi lo pengen gua upload tuh, friend. Jangan-jangan dia Petrusnya. Jim, tempat gua berdiri di foto itu, itu tempat para Petrus ditembak. Ya, di depan rumah gua dulu tuh tahun 80-an itu rawa, friend. Yang jadi rumah sekarang gitu. Oh, tematik, konseptual tuh foto itu ya. Nah, Seniman gua upload ntar. Harus konseptual, friend, di tempat ini. Ya, dulu emang hampir kayak tadi nih. Nah, iya gini. ada bunyi tembak, tapi gua malam. Jam 8, jam 9. Malam. Ada bunyi tembakan. Besok berarti ada mayat. Iya, sama. Lagu gue juga gitu judulnya. Nih kayak gini, cetak. Ini kita lagi main di luar, masuk. Bapak-bapak pada suruh masuk. Gue kan udah nggak ada babenya gue, jadi gue sign-nya dari tetangga gue. Masuk. Jimmy masuk juga. Gue masuk. Dar, ini pasti kalau gue deket ini, kalau di Jakarta Timur tuh ada gereja Santa Ana. Jadi tuh emang tanah lapang semua tuh, ada gereja satu nih di pojoknya nih. Nah ini udah panjang, sekarang udah jadi rumah sekarang kayaknya. Di jalan AL ya tuh namanya, Angkatan Laut deh, komplek AL kalau nggak salah ya. Anak-anak Puruk Babu tau lah tuh gereja Santa Ana. Sebelah tuh tanah panjang gitu, banyak kubangan sapi, kebo. Nah gue berenang juga sekarang di situ. Nah di situ mulu tuh. Ngebak dulu kalau istilahnya. Ngobak. Jadi kalau cedor, wah besok ada nih. Berarti sama ya, berarti metodenya ya di mana-mana ya. Sama. Malam ada bunyi tang. Wah. Rumah gua kan dulu kan bukan di situ, Jim. Oh. Rumah gua masih di belakangnya dulu tuh, masih dalam gangan tuh, masih dekat rumah Jaki. Oh. Yang Gang Mayang Sari itu ya? Lo rumah lu dulu. Enggak itu. Jaki bukan Mayang Sari. Jaki udah bukan Mayang Sari, dia Jalan Mawar. Nah, sama gua sama Jaki Jalan Mawar. Anjing, Gang Mawar, sangar. Mawar jadi sangar. Wah, daerah Priuk emang nama-nama manis semua, friend ya. Mawar, Mayang Sari, Jalan Melati. Ya. Volker gue paling demen sih, Ancol tuh. Volker, volume kerucut. Oh, volume kerucut maksud itu ya? Kagak juga, bro. Ini anjing. Nah, guru gua itu Pak Kris, kalau nulis Volker, V-nya tajam ke bawah. Volker, volume kerucut. Gue sampai beli sadel gara-gara ini, sadel sepeda. Wih, mereknya Volker. Bokul. Buatan Ancol kali ini ya. Bandung nggak tahu. Anak Bandung yang dulu pernah tinggal di Ancol kali. Bisa jadi. Volker. Keren tuh. Aduh gila. Nih jadi ngalor ngidul gini. Ngapain lagu lo dari mana lo selama ini, friend? Gua. Di rumah nih, friend. Pagi bangun nih gua nih. Kalau lagi niat ngepel. Wah, sama tuh. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. 2 kali 2 kali sehari. 2 kali. 2 hari Sekali. 2 hari sekali. Pakai kanebo, friend. Ush, biar nggak ini nggak ada bercak-bercak ya. Emang gua kan pakai ginian nih apa? Kayu tuh yang gini. Kayak masih keset-keset, tapi begitu udah pakai kanebo, cing kayak wah ini baru paling bener nih.
Walaupun Kanebonya pakai kayu juga lo gituin. kagak lah, friend. Gini. Iya, woi. Anjing. Ini pelayan seksi jatuhnya, friend. Ya kan kagak gua sendiri. Boy, lu dari ruang pintu tamu, ya kan? Gua dari pintu dapur, ya kan? Pasti kecilan lu kan. Ketemu. Sinergi, friend. Lu. Di keluarga harus bersinergi kita. Emang gue kadang pernah tuh nginep di rumah om gua tuh kayak wah ya, kayak porsinya banyakan dia dari gua. Kayak banyakan gua daripada dia. Ngapain? Kayak si Boy juga udah mikir. Udah mikir juga. Bokis nih om gua nih. Boy itu cerdas, friend. Pinter dia udah. Emang gue apa-apa dikorpein, yang penting gue sedot nih apa yang ada dulu nih. Gitu. Ya, sekarang tuh toolbox gua udah di dia, Jim. Boy, toolbox gua nih. Peralatan gua. Udah, lu bawa ke kamar lu, Boy. Oke, Om. Selamat jalan artistik nih udah nih. Bukan, friend. Jadi ada apa-apa, Boy, lu tangan itu, Boy. Gua kira simbolis anjing. Ya, Doi mah keren kan. Wih, tuh box. S hardware. ya, dapat gergaji apa party apa lu, habis itu kan nyokap kan langsung, Boy, coba ini, Boy. Biasanya kan ke gua. Gaji. Ya habis itu denger musik. Malah dengerin musik gue, nonton film malas gue Jim sekarang. Gue juga nggak pernah nonton ya. Itu drakor lo. Oh iya, tapi itu doang yang gue tonton, friend. Ya kan seri, friend. Oh iya, ada si Pijar tuh film apa sih yang Never Ending apa? Yang Doogie Howser jadi Netflix lah. Ada itu juga. Sama ini apa maraton Harry Potter. Banyak sih gue tonton sih. Banyak. Tapi bukan selera gue semua. Ngikutin selera rumah. Ya nggak apa-apa, friend, ya kan. Itu salah satu bagian dari mencoba adaptif itu. Oh iya. Tokai. Tapi gue konsen di gitar tuh yang menarik tuh. Konsen di gitar. Jadi gue kan bikin musik kan emang. Pada prakteknya gue nggak melakukan musik kan. Gue ngebayangin pakai ini, mau pakai fuzz nih enak nih, itu pakai ini Bill, ini. Tapi yang lagi jalanin kawan-kawan gue, ibaratnya kan. Oh, lu bagian. Ini gini. Tapi Konsep lah ya, konseptualnya lu. Konseptual, terus mereka ngejalanin, mereka mengembangin bahkan lebih bagus dari yang gue pikirkan. Pastinya. Akhirnya gue masuk ke situ. Lu karena zamannya pandemi kan, wah ngapain lagi gue ya? Main gitar gue sering, friend. Terus akhirnya gue bikin ini. Wah, TikTok Cina ternyata, friend. Dari Cina. Secara nama juga TikTok. Balik lagi ke gitar. Balik lagi gitar. Gue kan waktu bikin Jimmy Jazz kan, gue ngubungin Radix kan. Oke. Mas, gue pengen lebih ada ini nggak gitar-gitar yang nggak kepake, udah tuh gue bikinin gitu ya. Buat apaan sih? Gue mau bikin konten Jimmy Jazz nih, gue mau bikin gini. Wah, diketawa-tawa kan. Gue mau bikin gitar gimana? Itu gitar emang diciptain emang buat skill seperti gue, friend. Jadi cuma ada satu pick up, itu high gain, volume doang, udah nggak cetak-cetakan nggak ada lagi. Oke. Jadi cuma gue shoot, udah kecilin, udah, gitu aja udah. Fretnya juga nggak terlalu panjang-panjang amat. Yang penting ininya kayak di Van Halen. Udah gitu kan gue minta gitu. Dateng tahu gitar, das. Pas lagi bikin Jimmy Jazz, maksud gue kan gue bisa cek di rumah, terus gue bisa deliver ke teman-teman gue. Oke. Ngerti gue. Beli gitar kan bisa 6 juta ke atas lah ya. 6 juta tuh biasa aja, standar kan. Oke, dapat endorse Radix. For free. Oke. Sampai ke rumah nih. Gue perlu amps. Baru dibuka lapak, anjing amps harga segini, efek segini nih, enggak nih, gitar akustik kan. Tapi gitar itu
di samping sofa terus tuh kalau gua. Zaman pandemi akhirnya gue pakai lah. Oke. Zaman pandemi gue pakai akhirnya. Gimana cara harus gue pakai ini? Gue cari amps yang cuma harganya sejokut akhirnya. Dapet lah. Wah nih, lumayan lah untuk di rumah. Iya. Ternyata, Pren, kita ngomong-ngomongin soal TikTok dari Cina. Cina itu emang paling berdebah, Pren. Lo tau efek-efek buatan Amerika gitu, Jepang gitu kan, harganya kan 1 juta ke atas lah ya. 2 juta, yang distortion tuh mahal-mahal banget. Yang gue mau yang muff gitu ya, big muff gitu, 1,5 lah baru gitu. Kalau lo bisa ini beruntung lo bisa dapat gopay itu jarang banget. Wah, udah oke. 900 segitu. Untuk spend segitu tapi gue coba buat coba-coba. Enggak lah buat gue gitu ya. Terus tiba-tiba orang-orang kan sering ngomong efek Cina. Gue pernah nyela band Rangrang juga. Wah, lu efek loningan gini, lu yang profesional dong, efek yang bagus gitu. Gua beli itu efek Cina, Bro. Enggak, yang penting kan lu kan ngasih pendidikan itu, Fred. Apaan? Karena orang-orang ngasih pendidikan. Iya. Awalnya gue gak beli efek Cina. Gue beli itu yang metal muff, ibaratnya bisa ke metal, bisa ke alternatif apa, ke noise rock apa, ke indie rock. Mau pikiran gue kan emang all terrain kan kayak orang Indonesia, bisa satu tapi bisa semua. Ya nggak mungkin kan. Jelek itu pas gue beli. Made in USA. Anjing jelek ya. Browsing yang fast, mesin Cina kali ya. Itu bisa gue jual, gue dapet 2 efek Cina, Pren. Oke. Dia jual 350.000, Pren. Cina nih emang ngentot nih, gila nih. Akhirnya gue edik, Pren, sama itu. Mencari sound. Ngejar skill udah nggak mungkin lah ya. Wah, bukan nggak mungkin, ya mungkin tapi yang dapet apa sih? Ya. Dikit lah. Gue kan harus membuat lagu sebenarnya kan gitu. Oke, dengan yang skill gue begini, tapi bunyinya bisa berdebah nih akhirnya nih, yang gue pikir gitu kan. Begitu lu tes efek Cina. Hampir sama, lu lihat kuping gua ya, bisa sama aja, friend. Gila nih cokin nih, 350, buset. Akhirnya gue beli ini satu equalizer lah. Oh iya. Secara gue kan kemarin gue bilang kan, Polytron gue EQT, gue udah terbiasa dengan sculpting dengan equalizer. Belilah yang bentuknya begini. Nih gue tahu caranya nih. Dapat, friend. Wah, berdebah nih, gila nih gue bilang. Grong. Pantesan lu pada beli efek Cina, derang-derang gue bilang. Waduh, kepatil gue pernah ketawain kau, friend. Ya kan, sombong sih lo. Nonton udah rumpun Korea sampai efek Cina sekarang, friend. Itu masih mending, friend. Lo masih make walaupun masih barang Cina, masih luar negeri. Iya. Ini gua. Ini ada cerita, friend. Nah, Rumah Daru jadi saksinya. Gua kan kemana-mana tuh bawa speaker, friend, yang selalu tuh ya kan. Males kali bawa speaker ini nih. Karena gua ada yang jual amplifier segede gini, friend. Oh, ya. Dari plastik. Ada 3 knop apa dia tuh. 40.000. Ampli, friend. Ampli gitar. Ampli apaan ampli? Jadi kalau gue pengen denger musik, Rumah Daru kan ada speaker tuh. Nah, speakernya gue tuh cek. Udah. Nyala dah tuh. 40.000. Buatan Indonesia ya? Bantul. Gara-gara YouTube juga gue ngeliatnya, berada. Gue ada orang bikin speaker segede-gede gini, friend. Pakai ini. Bisa ngangkat. Gila juga nih orang nih. Oh, ngebooster speaker. Iya. Jadi langsung wah, ini bahasa kita tinggal kecilin kan. Nih cara bikinnya begini kan. Pakai solder ya kan. Nah, gua sempet ikut-ikutan Bikin gituan, beli. Beli solder ya kan, beli yang perintilan-perintilannya. Begitu gua gini-gini, friend. Bagus nggak kalau bikin?
Nyolder susah ternyata friend ya. Akhirnya nggak kepake dah gini, udahlah beli aja lah 40.000. Lo tahu Alip Bata, friend? Alip Bata Iya. gitaris. Tangannya bikin bagus kan? Iya. Itu kabel bisa bagus karena solderannya bagus. Tangan orang juga. Tangan kayak lu ya gak mungkin. Di YouTube, Fred. Dia tuh ngasih taunya gampang banget. Nih, Iya, karena tangannya udah biasa nyolder anjing. kan anak 80-an gitu, Fred ya. Iyo, Kalau dia iya. bisa kenapa gua kagak? Ya kan kayak gitu ya kan. Wih, ini ada nih, friend. Tes aja dulu. Apa tuh? 200, cuma 200-an. K-plug namanya. Sama dibuatan orang Jogja. Ampli juga tuh. Ibaratnya itu sound card tuh enggak lo? Wah, itu Kalau- kalau di atasnya lah gitu. Kalau orang mau rekaman kan masuk sound card, masuk ke komputer. Iya. Karena lu cuma buat YouTube, buat ini gitar-gitar cover. Ini mini sound card masuk, cak, jadi gitar lu masuk situ, cas. Bisa dibagi tuh suaranya. Dibagi tuh. sama dia. Vokal sama ini. Oh iya benar itu. Bang, bentuknya orang Indonesia yang bikin. Laris banget tuh. Segitu harganya tuh. Tikrat, masih murah lah buat gituan lah. Ya, Ya, murah, Fred. Begitu gue bilang, wih, anak derang-derang juga tuh yang ngasih tahu gue. Oh jadi gitar lo nya kan kalau ini handphone Cina, ini ampli gue nih, brang, gue taruhin, kok jadi black metal bunyinya ya? Kan kalau pijar main jadi kayak black metal dong. Mikir dia lain bang iPhone kan. Pakai keplak dong bang, katanya. Wih, Apaan tuh? Nih, lo dengerin rekaman gue, bangsat. Cina juga nih gue bilang. Jogja yang bikin. Dekat sama Bantul. Kan ada headphone Bantul juga kan bikinan. Ada, friend. Pokoknya jadi gua tuh, Jim. Kalau udah ke tempat baru, gua udah nggak perlu pakai bawa speaker lagi. Booster itu doang jadi. Ampli itu aja tuh. Daru gua tinggal aja ampli ini dulu. Jadi kalau gua ke rumahnya cepat ya kan ngobrol musik jalan. Gue ya kalau sering ketemu lu juga udah taruh sini aja udah deh. Ya kan? Speaker dijadiin booster gitu ya. Jadi kayak booster kan jadi gede gitu kan maksudnya. Ampli, Ren. Jadi ntar bisa ada volume, Iya. gedein bass, gedein Ya, treble. power ya. Iya, Udah. booster. Gue bilang anjing, kayak perasaan dulu kita Udah nyari ampli ya kan, waduh, Boleh juga tuh. cakep Ren, 40.000. Gila juga tuh orang yang jual 40.000 ya. Buat ide seperti itu ya. Dia bilang modalnya nggak nyampe 20.000, Jim. Jadi udah untung sih. Sama kayak gue jual sepatu 7.500. Makanya dengan idenya ada YouTube ya Jim dia. Nih tinggal solder ini dong nih kan, ya kan. Baut ya kan. Gua nyoba friend ya kan. Wah. Malah kebanyakan tai soldernya nempel nih friend, ngelepas udahlah. Udah lu penikmat ngapain lu so DIY brand. Lu kok penikmat aja udah. Emang kotak-kotakan gua. Enggak, Gitu. Udah kagak. sama kayak lu bilang tadi, friend ya kan. Menikmati sisi pandemi ini apa nih ya kan? Harus dikasih Ajaib-ajaib. kegiatan, Jim. Wih, ada lagi ini, friend. Anak gua nih. Jadi jarang gambar sekarang. Tapi seneng main gitar. Boleh kagak bisa main gitar kan. Tuh ngeliat gua seneng jok gitu. Pinjem dong. Mau kasih kan. Nah, ini masalahnya kan kalau ditinggalin kan kagak dicolokkan kagak dilepas ini. Ya, Yang gua ajarin kan. pertama adalah gua ajarin nyetek ini. Noise atau apa? Iya. Kenapa, friend? Itu hitam gak tuh dia? Iya. Ini hitam lagi, friend. Ngerti deh. Banyak kan deh? Penuh. Boleh emang panjang. Di akhirnya anak gua ajarin cara nyetel ini, friend. Ini kabel ke sini, in, out. Nah, gua ajarin, bodoh ya. Ntar habis gua ngajarin do re mi nggak bisa. Nyala deh tuh, coba. Kalau terbalik gak nyala. Nah, ini kabel ngulungnya gini. No. Elementer lah, Ah, elementer ya, lah. oke dah. Kalau mau main pasang sendiri. Tapi papa balik harus sudah bisa didarapin. Oke. Kecuali misalnya emaknya, biar sholat tuh, udah tinggalin papa yang beresin. Gitu.
Main dia. Suatu saat dia ngikutin gue main. Jadi gue ada lagu. Dia ngeliatin gue aja. Dimainin. Direkam tuh. Sama dia. Tangan lo kemana, ini kemana. Tempo sih berantakan. Ya. Cuman, wah kok lo bener? Wah. Coba main. Katanya. Wah, ini ada, ini ruas-ruas. Namanya fret. Wah. Ini ada ini F, G, C. Ini juga dia. Naik lagi, ini pelajar aja deh. Oke. F, G, C. Nah, udah gitu aja. Main aja lo. Jeng gitu aja. Bukan gue yang normal, gue aja dia. Gue nggak bisa main gitar normal. Ya, guys. Brang. Wah, udah main kan ya. Gak usah gede-gede biar nggak berisik mak lu. Lama-lama mulai tempo, Pren. Mampus lu, Pren. Terus dia bilang, Pak enak kan nih? Kan gue bilang, kalau mau main udah ada pegangannya nih. Jadi ini 2 senar lu pegang aja 1. Bisa, Pren. Kalau itu bisa diulang, itu baru namanya riff. Bisa? Mampus. Oke, kasih tahu mak lo. Ma, sama. Lu bikin riff dong. Coba pegangnya bener 2 jari gue bilang. Bisa, Pren. Deng. Oke, good. Nah, bisa lo megang kayak gitu ya. Ya udah gitu. Sebagai info, ini gitar emang gue kecilin, Pren. Jadi gitar yang gue pegang enak tuh pertama Jackson namanya kan, gitar Ekai. Karena tipis. Gue bisa megang Fender yang gede-gede gitu. Enak juga gitar metal tipis-tipis gini. Pas itu dateng Matoin dari Radix, tebel. Feel-nya kayak megang Gibson. Fender. Gue sama kru gue sama Mas Kem, bisa nggak lo tipis ini lo? Kikis. Gampil bisa, gue pernah, gue serius loh. Pas balik tipis, jadi mah pijar nyampe. Diuntungkan banget gue dengan kreatif gue yang keterlaluan itu, yang nggak berguna sebenarnya. Wah, bisa kepegang malu ya? Wah, ya oke. Ya untuk grip yang gede nggak bisa kan, jadi yang atas doang. Ya udah pegang riff yang itu aja, power chord aja belajar power chord, Friend. Terus gue ajarin ini, sama ponakan, tiba-tiba gue ponakan main, diajarin Smell Like Teen Spirit sama ponakan gue. Belum benar, ponakan gue juga nggak benar, cuma nih namanya Smell Like Teen Spirit. Nih Pak, Smell Like Teen Spirit. Tahu nggak sih lagu siapa? Nggak tahu. Ya udah. Masuk lah lo. Gua setel tiap pagi. Ceng, bang tuh gutrak, baru masuk nih. Waduh, gini-gini dulu berdua. Enak kan? Enak. Aduh. Ya, sekarang emang klasik rock buat dia ya bukan Deep Purple lagi udah. Nirvana. Iya. 20 tahun kemudian setelah The Purple, Friend. Iya, maksudnya. Saat ini. Ini orangnya masih ada nggak Pak? Udah meninggal. Dia ada anaknya? Ada anaknya. Nanyanya namanya Kurt Cobain. Lu kasih tonton dokumenternya dong, kan ada tuh. Destruktif lah, jangan Friend. Dengerin aja, dengerin aja. Orang baru denger klipnya aja langsung banger. Udah lu nge-side bang dulu, udah. Santai aja. Memori banyakin dulu. Jangan di banger gitu. Jadi gua udah itu, Friend. Jadi gue bikin playlist lagu-lagu gampang yang bisa dimainin. Jadi ada Nirvana semua, Smells Like Teen Spirit, terus yang My Girl yang I need an easy friend, my girl gitu. Itu terus lagi Son of a Gun. Enggak, itu berat. Kontennya juga dia bisa bahasa Inggris, Friend, bahaya. Wah, iya. Akhirnya itu gue kasih sama Son of a Gun, sama Molly's Lips. Dia tuh dia tahu-tahu, Kiss Molly's Lips. Who is Molly's dad? Dia mah udah ya Molly's itulah. Udah kayak Simon Simorangkir loh. Ya gimana, Friend, biar udah distract gitu. Kepake. Jadi gue tahu kenapa orang Batak. Udah jadi diam, dia nggak nanya lagi. Akhirnya gue tahu konsep gitu. Udahlah, ya udah itu absurd itu. Absurd apa sih? Jadi kata-kata disambungkan jadi sebuah instrumen. Udah. Apa lagi gue ceritain, Bro? Son of a Gun kan. Sunshine in the bedroom when we play. Bedroom and we pray. And the rain ain't always dark when you go away.
kenapa sih ngeos lah ya? Gue bilang, ini tentang apa sih Pak? Ya kayak temen dateng ke kamar Pijar, terus Pijar main Nerf di kamar. Waduh, oke. Sunshine kan, seneng kan Pijar. Pas temennya pergi, sedih kan? Sedih. Itulah bahayanya, friend ya. Wah, enggak, coba makanya akhirnya gue, itu yang motivasi gue bikin lagu anak-anak, friend. Ya. Sebenarnya sound anak kecil, anak yang tipikal kayak anak gue, antar anaknya Pandu, anak Ekai, udah biasa tuh denger anaknya Cocot gitu, anak David Tarigan, Ya, udah mainstream lah. banyak itu anak Ya. yang biasa dengan musik rock. Itu pasti mereka nggak masalah dengan noise, dengan dia denger Sonic itu biar seneng. Ya bustal tiap hari. Konten dia. Ya kan? Udah percaya, udah jadi klasik itu, Jim. Apa tuh? Ya, masalahnya sebenarnya kan tinggal konten aja. Gue dengerin dia Smell Like Teen Spirit itu kan juga sebenarnya kan jorok lah ya sebenarnya kan ya, tema lagunya kan. Gimana bisa melesetin. Smells Like Teen Spirit apa dia, Pak? You know smells? Yes. Smells gitu. Ya. Ini kayaknya nih semangat anak muda ini Pijar. Seperti ini semangat anak muda. Oh, Iya enggak ya? Kiss Molly's lips. Ini cium-cium, ini bibirnya Molly Pak? Iya. Orang Amerika itu kalau ini budayanya ada cium. In lips, ya kalau mereka biasa, kita mungkin enggak. oke loh. Cabut dulu ya, nah gitu. Kayak Pijar cium mamah gitu. Kayak gitu. Ya mungkin orang Amerika ada enggak gitu. Gue ngerinya tadi dapat ini lagu My Michelle gitu kan, anjing, atau dapat lagu misalnya gitu post break up sex gitu misalnya kan, lagunya kan sangat enteng tuh kan. It's just a post break up sex. Apaan tuh Pak ya? Harus dibikin, friend. Itu aja tuh PR gue tuh. Nah itu pandemi tuh, friend. Akhirnya gue berpikir ruwet ya, friend. Tapi sound, gue harus dapet sound. Ya gue fun memainkan sound, anak gue bisa nyanyiin ini. Gitu. Jadi mungkin gue ada project yang lagu itu kan ringan gitu. Lagu gue kan, gue sempet bikin lagu judul Cosmic G-Spot, gue gak pernah lagi bikin lagu itu kan, gara-gara yang ponakan gue joget-joget tuh. Mari lekas bercinta. Aduh, langsung itu tuh, langsung. Versi pertama lagi. Ya. Mari lekas bercinta, organ kita nada. Woy, gila anjing nih liriknya nih. Pada joget-joget anak-anak gue masih pada TK-TK. Babenya, lagu tentang apa, Jim? Tentang bukunya Madonna. Gua kali mungkin Ebit Maksudnya? juga nggak mau bawain lagu Cinta di Kereta Biru Malam kali. Ada gitu-gitunya kayaknya sih, Pren. Ya. Soalnya ini anak kecil itu cepet sama musik. Iyalah, Benar. Memorinya masih segar dia, jadi masuk terus Yo, itu. gue paling setuju banget deh dia nyanyi lagu ini, Duniawinya Rumah Sakit kan. Lagu vokalis ini. Yang baru. Indahnya duniawi. Bagus. Oke, buat lo nih. Semuanya semu belaka. Oke. Bagus. Boleh. Sangar gitu, bro. Itu kontennya nih, itu benernya lagu anaknya nggak harus kucuk, gak demen. Iya, benar. Kagak suka dia. Karena lagu anak-anak kan banyak, Fred. Kayak lagu waktu zaman gua kan Juli Sitanggang, Jim. Itu juga ceritanya agak proletar juga tuh, Jim, ya kan? Wah, berat itu, friend itu. Kan sosial, tema-tema, ya kan orang tua yang miskin, kita harus Bantu. ya kan. Gue jual kemiskinan loh. Ya, jual ke miskin.
Ya emang pada saat itu masih banyak orang miskin, friend. Iya. Sekarang juga gua rasa masih banyak, friend. Ya, kan? Banyak masih. Ah. Ya. Akhirnya gue bikin tuh friend judulnya. Dia milih gue suruh dia ambil ininya, gue dapat lagunya tentang sepeda ya kita bikin tuh. Apa judulnya? English sih, Biking After School. Puts, cakep. Ada mulai itu ya, gue seriusin itu tar tuh. Ini mumpung lagi new normal nih, berarti Masih waktu senggangnya banyak ya. ada senggang nih udah bisa keluar lah, cuman walau kagak mau nongkrong amat gitu. Wah, bisa nih rekam. Ngomong harus tuh friend, ngomong anak kecil. Film anak-anak itu udah jarang ya sekarang ya. Film anak-anak. Itu kayak apa? Kayak Serina, Joshua, terakhir buset udah puluhan tahun lalu itu kali, friend. Ngeri juga tembakannya, Jimmy. casan kali ya. Masa tembakan begini mah kayak Garuda Gaza. Lagi banyak kali. Bahkan gema ini. Tak. Kerutnya tuh gema tuh. Mantul berapa kali kemarin. Cuman ada 5 peta sama 5 tembakan ya, 4 kali, 20 kali tuh ya bunyinya. 20 deh. Itu sama gemanya kertetet. New normal, obrolan ngaco nih friend, sorry nih kalau lo bingung ya, padahal ikut ngobrol aja, ya kan. Udah lama juga nggak ketemu gila nih. Tapi Kanebo gue mau coba juga situ. Teknologi Jepang juga tuh ya Kanebo ya. Nggak tahu juga ada gua tuh, Berto ke rumah gua. Ini gua ada Kanebo nih, dikasih 2 biji. Gua punya 1, 3 udah. Kita pakai dah nih. Nah itu awalnya, friend. Begitu gua coba, cakep juga nih, licinya enak nih. Pakai Kanebo. Itu mana PR emang buat Gout. Gue juga ini, friend. Kan ngeliat ini, Goklin. Kok ini nggak ada bercak putih-putihnya gitu ya? Kalau gue ada. Oh dia agak basah. Oke, gue coba basah. Kagak juga, kakek doi. Gue sewa lagi. Anjing apa? Tekenannya kali. Kagak juga, friend. Akhirnya gue bilang, habis gue pel, gue Kanebo gitu. baru tuh kan. Begitu gue lihat dari cahaya kan. Anjing ini kamu lantai gue ting. Tapi pegelinan gue. Wih. Begini kan, friend. Siapa? Wih. Masalahnya, gue doang yang ngerjain kan. Nggak sama anak gue aja ya, anak gue paling berapa petak kan. Nggak gue lanjutin itu Kanebo. Pas lo bilang, lo di rumahnya Kanebo. Keren lo, friend. Gua udah 2 kali sendirian sekarang, friend. Si Boy tiap gua gituin, aduh om, ada ujian nih om. Lu alasan lu. Ujian nih om. Nyokap gua langsung ini, udah kamu aja sendiri. Aduh. Susah ya, nyokap yang bilang susah ya. Italia. Mama Mia. Semafia-mafianya bunuh-bunuh orang, kalau emaknya suruh pulang, makan. Aduh. Emangnya pegolnya beda perannya kan. Wah, wih, Boy habis makan bakso kali kita nih perannya. Langsung reward ya. Enak perannya, enak. Lu udah ngeliat kan lu kan pakai Kanebo cakep. Emang celing sih. Ini kita pakai juga gara-gara keadaan aja nih, friend. Hari biasa mah nggak apa. Aduh. Nyewa orang. Gue mendingan nyewa orang. Sedekah juga. Sosial bagus. Ya kalau sedekah mah sedekah aja, friend. Nggak memperkerjakan juga, oke. Gue sedekah. Kan ada babak bonus atau apa. Droplet. Jangan kedengeran. Tawa lu, kakak kiki lu. Udah. Tadi sebelum syuting ini kan pakai tripod. Ini gimana ngencenginnya? Diputer aja. Waduh.
Ini mah gokil mah patah-patah nih, friend. Pembantu gua apa? Mau pembantu gue. Ya masa pembantu lu jadi asisten? Kagak. Pembokat PRT itu. Eh, Tenaganya double-double, friend. Cewek. Cewek. Hmm. Jadi gue beli ini pel-pelan. Sekarang karena gue yang mengeluarkan dana untuk pel-pelan, jadi gue perhitungkan. Kuda rusak. Oh, ya, kalau- emang begitu sekarang, friend. Ya kalau dulu kan kita kan maksudnya kan kita pakai mah rusak. Aduh, kita kena omel kan. Iya. Gue yang ngomel sekarang. Karena waduh, patah lagi. Ini udah S hardware kan, sok. Ya, enggak. Teknologinya yang pakai pembokat patah, cetak satu. Oke. Udah beli yang subuh kompor aja beli, gue bilang. Enggak, ntar kalau misalnya nggak ada pembantu, gue lagi gue harus ngepel, gue malas pakai yang subuh kompor, ngapain gue? Yoi. Logikanya masuk juga kan? Iya. Oke, ya udah. Berpikir panjang lo. Beli yang kedua. Hmm. Secara dokat mah gue udah kasih ibu negara semua. Mm-mm. Beli yang kedua. Gue clean yang make. Gue clean kan ibaratnya kan udah di training. Ya. Patah juga, friend. Petak. Ngentot banget. Berapa ratus ribu nih ya. Udah makanya udah yang biasa aja, udah yang lurus. Ya. Udah. Jangankan itu, friend. Ini keran nih. Keran itu udah diciptakan bukan keran kayak zaman dulu yang gitu kan. Oh, ya. Keran itu udah diciptakan tinggal sentil. Dikit. Dan itu harga yang agak ya gue beli yang standar lah ya, yang cepean gitu. Ya, udah. Cuman udah teknologi udah cetek, udah enak. Hmm. Patah lagi, friend. Baru tadi ini habis bersih ya rumah ya, pas mau cuci piring netes mulu nih. Kan nutup gitu kan layarnya, kagak ketutup di tanahnya. Ilep lagi gue. Tenaganya luar biasa, friend. Itu Lu waduh. pegang tangannya, Jim. Lu Nggak, pegang nggak. dulu tangannya tuh ya. Distancing, Bulat kali. distancing, friend. Gila lo megang-megang tangan. Enggak lah. Gue suruh pakai sarung tangan. Ya, sampai semua yang dipegang patah-patah mah. Destroyer ini sih. Gua sapu yang berapa sapu tuh ada tuh. Jadi gila gue buang sapu banyak banget gue nih. Jim, selama distancing, Jim, begitu gua lihat di rumah gua ada 5 sapu biji. Nah, Di kan rumah gua sapu patah kan? sapu patah, tapi kan itu kan dulu, Jim. Heeh. Begitu distancing, wah. Boy. Cari dowel. Wah, hampir tukang kayu cari dowel. Dowel pedol kan, friend. Dowel kan gede banget. Dowel kan nggak buat pohon. Dowel, friend, yang ini tongkat pramuka istilahnya ya. Solid tuh. Wah, adanya cuma satu, Om. Nggak ada lagi yang lain. Ya, daerah gua kan emang bukan yang kayak di Poncol kan emang dowel ya kan, ini kan. Wah, adanya ini ya kan. Ya udah, dowel iya. udah kreatif kita, boy. Wah. Pohon, friend. Cari ranting yang lulusan gua. Patahin. Buat bikin lurus. Udah, baru dijadiin gagang. Bor, dibor. Habis dibor, Kasih triplek gitu, press triplek enggak? sapu kan ada bolongannya, Jim. Jim. Ya kan begitu batang apa? Apa namanya ini? Pohon. Ranting pohon yang gede ini. Mau dibor nih apa baut. Baut langsung, udah, begitu gue liat, kayak sapu nenek sihir nih, boy. Boleh. Nggak apa-apa nih, boy. Buat ini aja nih, boy. Apa? Nyapu teras halaman. Oh, iya. Wah. Mana? Nah, yang ini buat dapur. Wah, banyak lo bikin beberapa ranting. Gue hidupin lagi, friend. Sebelumnya kan banyak, tapi udah patah-patah ya kan nih. Ini ngapain nih barang nih nggak kepake, nggak berfungsi ya kan? Mak lu bilang apa friend itu tuh? Oke, bagus. Olo dong. Olo. Aduh, bidi. Ini jangan pada begini semua nggak sih? Di rumah juga begitu kali ya, pandemi ya kan ya. Hal-hal yang nggak lazim akhirnya dilakuin, friend. Cucian numpuk gak lo, friend? Wah, kalau cucian mah aman, bro, friend. Nah, ada ponakan gua si Tere, ya kan.
Gue kan bertiga, yang dewasa 2, 1 masih kecil. Pandemi juga apa laundry tutup. Iya, oh, akhirnya Taruh di sofa, tinggi friend. Kemarin pas gue lagi naik sepeda, wah buka tuh. Gue ini ya, gue laundryin, gue lipetin berbagai kategori. Bini gue ini apa, kerudungnya aja udah setengah karung friend. Wah, iya. Kerudung lu segini. Kaos gua kan gitu, wih, dari kaos band, kaos yang beli buat manggung gitu, yang strap gitu. Sampai kaos sampel kan, wah, bingkisan. Kaos gua banyak banget, Bren. Cara lu bilang sesopang ngegunung. Wah, jadi kaos gua doang nih. Oh, yang favorit, setengah favorit. Gua kategoriin, Bren. Yang udah nggak layak nih, kaos tidur. Wih, kaos tidur banyak banget. Nah, akhirnya gua gulung. Coba, gue nggak pernah buang sampah sore nih, digancok sama ini, Kang Bling. Jadi misalnya kan ditaruh di pohon tuh, diplastikin, ntar besok diambil pagi subuh. Nah gue nggak pernah naruh lagi soalnya pas ini, kok nggak diambil sampah gue udah bererot, udah turun, digancok, plak. Akhirnya yang kaos gue yang apa, udah biasa buat tidur, buat di rumah doang, gue kumpulin, terus gue taruh plastik, wah, terus gue taruh sore-sore. Kaos layak pakai, silakan ambil. Jadi nggak digancok, langsung diangkat sama dia. Biasanya digancok. Biasa digancok. Kenapa, Frank? Rumah nih biasanya. Udah jam berapa, Frank? Cukup nih, udah jam 1. Dulu. Ya, Mam. Kamu pulang jam berapa naik sepeda siang bolong? Kerekam lu ntar itu. Masih lagi syuting nih malau nih. Tuh. Udah mau closing. Distancing ya, awas loh. Siapa? Wah, ini tuh droplet nih. Congornya Jimmy. Aduh. Coba kan ngomongnya pada muncrat-muncrat. Nah, waduh. Wah. Ya udah, hati-hati. Maksudnya? Makan apaan? Mau di-delivery nggak? Nggak usah, gampang. Nih mau ngasih lihat rems nih. Kelihatan nggak? Oh, remnya berarti ya? Tuh, lihat nggak? Wah, kok sedih? Pijar, lihat nih. Di lemon treesnya jadi sedih banget, jadi kayak kali. Ntar di itu ya, di story, lihat di story. Udah di tulis. Pijar mau lihat. Aduh, babe banget gue ya. Tuh pijar tuh. Kelihatan nggak? Lihat. Oh, sedih. Pakai kubangan. Pijar langsung pilu. Udah bentar lagi ini closing dulu. Ini masih on ini, masih di syuting. Ya masih. Ya udah. Jadi masuk konten nih teleponnya. Hati-hati ya, awas loh. Iya, tenang Biarin aja dibilang sombong, yang penting dibersih. Bye. Iya, dia. Yup. Dah malau. Oke, Ya. Cak. Lu lihat kan? Ya udah, Ya, ini kan.